jangan jadi bajingan kalian. Ya, kalau misalnya orang-orang Kristen itu ngamuk semua, kalian pikir ya, singa itu kalau misalnya dibangunkan, kalian belum tahu kayak apa. Orang Kristen ini kalau misalnya dia hanya bertindak sedikit aja, ya itu udah bagaimana. Kalau misalnya saya lihat kehidupan saya yang lama sebelum jadi hamba Tuhan ya, kalau misalnya ada orang bermasalah sama saya, pasti mati saya bikin. Ya, jangan sampai orang-orang yang Kristen ini semua melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan ya, para setan-setan. Kalian ingat itu. Kalau misalnya orang-orang Kristen ini melakukan pembakaran ke tempat rumah-rumah kalian yang pas kalian melakukan pengajian ataupun kalian melakukan wirid ya, ataupun misalnya kalian tahlilan misalnya, ya lakukan tahlilan itu di tempat rumah-rumah duka atau di kuburan sana, jangan di rumah. Paham? Jadi kalau orang karismatik bilang komsel, kelompok sel, ibadah komsel ya. Atau kalau di dalam Islam sendiri itu ada ibadah yang namanya wirid dan pengajian. Itu juga kan dilakukan di rumah-rumah gitu loh. Bukan di masjid. Bukan di masjid kalian. Misalnya kalian pun melakukan pengajian ya, kalian melakukan wirid, karena keluarga saya juga ada yang muslim ya. Ya, kau pakai otakmu sedikit gitu. Ya, agak-agak dipakai otaknya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang-orang Kristen itu pun ya ribut tentang hal itu kalian dan mengatakan kalian ngapain lakukan di sini? Kenapa nggak di masjid aja gitu loh? Ya, apalagi kalau misalnya ibu-ibu kalian gitu pengajian, kalian bisa yang pengajian bukan cuma sekali seminggu gitu loh. Ya, jadi tolong agak diperhatikan dan pemerintah juga ya, kalian juga entah siapapun kalian. Orang-orang muslim agak-agak dipakai otak kalian yang di pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, dipakai otaknya. Ya, Sarah, lanjut Sarah. Oke, shalom Ko Paul, shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Well, sebenarnya lagi kurang fit nih, tapi suara jelas ya. Aduh, heran ya. Saya komen dulu deh sebelum yang untuk respon saya ya sebenarnya tentang PGI ya Pak. Kita tadi disenggol soal PGI ya. Saya udah berapa kali mengatakan memang PGI itu ya maaf nih ya saudara-saudara yang seiman, orang-orang Kristen, teman-teman sesama hamba Tuhan ya. Tapi memang jujur PGI ini kadang memang bisa dibilang gimana ya, pernah saya kritik juga, tapi ada orang yang ngaku dari orang PGI dia komplain gitu waktu saya kritik, waktu saya katakan PGI nggak ada kerjanya gitu loh, emang pada otak kosong sih, nggak pedulian gitu ya. Bilangnya ya gabungan dari orang gereja-gereja, persatuan gereja di Indonesia, iuran jalan terus tapi nggak ada kinerjanya gitu. Tapi waktu saya kritik itu ya komplain gitu, ada orang PGI di rumah Ko Paul waktu itu ya. Tapi faktanya kalau kita cari ya di searching gitu, emang PGI nggak ada kerjaannya. Jadi nggak tahu nih ya, justru pada saat orang-orang kita ya, hamba Tuhan khususnya yang di bidang penginjilan yang dapat apa itu namanya dieksekusi oleh orang-orang muslim gitu ya, justru PGI itu malah berkepihakan ke sana, seperti waktu kasusnya Abdul Somad yang menghina jelas-jelas ya, salib itu, bahkan Yahya Waloni dan lain-lain, PGI malah suruh untuk berdamai gitu, ampuni saja. Ya mungkin kesalahan mereka, tidak tahu apa yang diperbuat. Aduh, nggak tahu ya, setan banget menurut saya, suka pakai ayat-ayat Alkitab pembenaran diri ya tanpa membenahi diri, cuman mau buncitin diri sendiri. Kadang saya pikir orang-orang seperti ini kapan matinya ya, kok hidupnya lama betul gitu. Nah itu yang respon saya yang pertama untuk PGI. Terus yang kedua yang mau saya bahas juga ya tentang ini, sebenarnya dari kemarin sih saya mau bahas tentang topik ini juga ya, pelarangan ibadah di Bandar Lampung itu ya, GKGAD. Parah banget memang itu video ya. Iya, saya juga membuat judulnya di situ, bubarkan Islam dengan tanda tanya ya di situ ya, bubarkan Islam dari tanah air Indonesia gitu ya, tanda tanya.
apakah Indonesia bahkan dunia butuh Islam gitu ya, atau dunia tidak butuh Islam gitu. Ya mungkin besok ya setelah saya fit ya. Saya responi ini juga, saya juga baru baca jujur ya, lucu juga nih ya. Ini juga sekalian deh untuk membahas yang lain-lain juga untuk pelarangan-pelarangan yang selama ini terjadi. Ini saya baca di artikel yang oleh Detik Sumatera Utara ya, Sumut ya, di mana di situ kantor Kementerian Agama Kemenak ya Provinsi Lampung itu buka suara katanya ya soal video viral jemaat GKKD Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung yang dilarang beribadah dalam gereja oleh ketua RT gitu ya. Ketua RT-nya yang memimpin gitu loh untuk pelarangan itu. Bahkan yang saya lihat itu videonya, wah beringas banget, dia maju paling depan bahkan sampai ke mimbar. Ya aduh. Dan warga setempat ya, Kemenak mengklaim kedua pihak sudah berdamai. Nah yang paling lucunya adalah gini, ketika dikatakan ya bahwa katanya gini, kemarin ada kejadian yang tanda kutip pelarangan ibadah oleh warga yang terjadi di GKKD di Bandar Lampung. Nah tempat itu sebenarnya rumah yang dijadikan tempat ibadah. Dan itu belum menjadi gereja berizin, kata Kepala Kanwil Kemenak Lampung. Ya Puji Raharjo kepada Detik Sumut Senin kemarin tanggal 20 Februari ya 2023. Nah ini yang mau saya garis bawahi ya. Alasan mereka yang selalu begini, sebenarnya rumah yang dijadikan tempat ibadah itu sebenarnya rumah yang dijadikan tempat ibadah dan itu belum menjadi gereja berizin. Gini ya orang-orang muslim ya, kalian yang mungkin ada di mendengar ini, baik ada yang di rumah ataupun di bawah ya di YouTube yang nonton, saya mau katakan kepada kalian ya di sini ya orang-orang muslim ya, kalian agak-agak pakai otak kalian ya. Ya ini yang selalu yang dipermasalahkan sama mereka ya. Pertama, kenapa bisa ada ibadah di rumah? Itu ada kemungkinan karena gereja kami orang-orang Kristen tidak kalian kasih izin untuk beribadah ya, yang dengan alasan kalian tutup lah, macam lah, dengan alasan tidak ada izin lah, bla bla bla, padahal sudah ada izin misalnya gitu ya. Jadi itu kemungkinan yang memang dilakukan di rumah. Nah, kalaupun misalnya di rumah ya dilakukan, terus kenapa gitu loh? Kalau misalnya di rumah dilakukan ibadah, ya karena orang Kristen itu banyak melakukan peribadahan seperti kalau orang Batak bilang partangyangan. Ya, partangyangan itu seperti kalau orang karismatik bilang komsel, kelompok sel, ibadah komsel, ya. Atau kalau di dalam Islam sendiri itu ada ibadah yang namanya wirid dan pengajian. Itu juga kan dilakukan di rumah-rumah gitu loh. Bukan di masjid, bukan di masjid kalian. Misalnya kalian pun melakukan pengajian ya, kalian melakukan wirid, karena keluarga saya juga ada yang muslim ya. Ya, kau pakai otakmu sedikit gitu. Ya, agak-agak dipakai otaknya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang-orang Kristen itu pun ya ribut tentang hal itu kalian dan mengatakan kalian ngapain lakukan di sini? Kenapa nggak di masjid aja gitu loh? Ya, apalagi kalau misalnya ibu-ibu kalian gitu pengajian, kalian bisa yang pengajian bukan cuma sekali seminggu gitu loh, ya. Jadi tolong agak diperhatikan dan pemerintah juga ya, kalian juga entah siapapun kalian, orang-orang muslim agak-agak dipakai otak kalian yang di pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, dipakai otaknya. Ya jangan jadi bajingan kalian. Ya, kalau misalnya orang-orang Kristen itu ngamuk semua, kalian pikir ya, singa itu kalau misalnya dibangunkan, kalian belum tahu kayak apa. Orang Kristen ini kalau misalnya dia hanya bertindak sedikit aja, ya itu udah bagaimana. Kalau misalnya saya lihat kehidupan saya yang lama sebelum jadi hamba Tuhan ya, kalau misalnya ada orang bermasalah sama saya, pasti mati saya bikin. Ya, jangan sampai orang-orang yang Kristen ini semua melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan ya, para setan-setan. Kalian ingat itu, kalau misalnya orang-orang Kristen ini melakukan pembakaran ke tempat rumah-rumah kalian yang pas kalian melakukan pengajian ataupun kalian melakukan wirid, ya, ataupun misalnya kalian tahlilan misalnya, ya lakukan tahlilan itu di tempat rumah-rumah duka atau di kuburan sana, jangan di rumah, paham? Jadi pakai otaknya, ya, pakai otaknya. Itu aja kok, Paul, untuk semuanya. Pastor. Ya, lanjut Pak Teddy. Boleh kasih ide ya Pastor. Boleh. Next time kasih judulnya ke dalam bahasa Inggris ya.
Saya mau bawa ke gereja saya supaya karena ini Pak, kalau kita Indonesia supaya ini benar-benar apa judulnya, yang judulnya ini supaya benar-benar orang-orang pun Eropa, Amerika bisa buka itunya, bisa lihat YouTube-nya Pak. Ada sedikit mereka mengerti. Kita gebrak-gebrek Indonesia supaya negara luar tahu juga, oh ada apa nih, walaupun hanya judulnya Pak. Ya kan judulnya kita terus Indonesia kayak ini kan, motifnya. Next time Inggrisnya Pak, judulnya. Nah, kadang-kadang kita di sini ya sudah mengerti semua kalau Pak Paul apa dalam bahasa Inggris kita akan paham. Tapi lebih bagus temanya, judulnya dikasih bahasa Inggris. Atau dalam tanda kurung ya. Kita boleh juga Indonesia dalam tanda kurung atau Inggris baru. Belum tahu caranya saya Pak. Hah? Belum tahu cara bikinnya. Oh enggak, judulnya. Cuman judulnya kan ini Pak kasih judul itu. Oh nanti saya kasih tambahan ya. Iya judulnya supaya benar-benar ya bukan itu ya Pak. Saya jujur aja kalau mau mobilisasi senator di sini sama saya bisa Pak. Tapi saya jujur aja nggak, karena pastor saya juga adalah salah satu human right di itu. Dia kemarin calon gubernur tapi dari partai Tea Party. Saya ikuti di dalam kampanyenya kemarin di University of yang di North. Cuman sharing aja Pak Paul di North Jersey kemarin ikut itu kampanyenya ya, kampanye dari, tapi dia nggak dapat jatah untuk ke gubernurnya karena dananya kurang, itu aja. Tetapi kita pernah hadir bersama-sama di White House, bukan di White House, di kantor senatornya di sana di Washington. Saya pernah ke sana bersama pastor saya. Tapi kalau penjelasan sudah ada dalam bahasa Inggris Pak, nanti saya coba bawa masalah-masalah Indonesia kepada pastor saya. Nah, hanya sebagai informasi aja Pak Pastor Paul, dan harapan saya mudah-mudahan temanya, judulnya sudah ada dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Paul. Oke. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,